ila Umar bimalin. Fabalagha dzalika Hafsah binti Umar ummul mukminin. Suatu saat ada harta yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu beliau sebagai khalifah. Lalu Hafsah, putri daripada beliau, mendapatkan informasi tersebut. Hafsah ini siapa? Putri Umar bin Khattab. Hafsah ini adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ummul mukminin. Faqalat, maka Hafsah putrinya beliau mengatakan, ya Umar, ya Amirul Mukminin, haqqu aqaribika min hadzal mal. Wahai Umar, wahai khalifah, Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman, hak daripada kerabatmu dari harta ini. Maksud beliau adalah supaya jangan lupa untuk menyisihkan hak daripada kerabat Umar bin Khattab. Ya, salah satunya beliau Hafsah, karena beliau adalah putri daripada siapa? Khalifah Umar. Lalu apa jawaban beliau? Nah, sebelum itu masih ada lagi ucapan daripada Hafsah. Qad ausallahu azza wa jalla ilaika bil aqrabin. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepadamu untuk memperhatikan kerabat-kerabat. Nah, respon Umar begini. Ya bunayyah, aku aqribai min fi mali. Wahai putriku, hak-hak untuk kerabat-kerabatku itu ada dalam harta saya. Wa amma hadza fai'ul muslimin. Adapun ini adalah faidnya harta miliknya siapa? Orang-orang beriman. Ini adalah ghanimah, harta milik orang-orang beriman atau orang-orang muslim. Ini berarti di sini Umar bin Khattab, dia kalau dalam hal milik negara itu dipisahkan dengan milik keluarga. Jadi tidak disamakan antara milik negara dengan milik pribadi. Baik, selanjutnya ada hadis yang lain para jamaah sekalian. Suatu saat ada yang melaporkan kepada Umar bin Khattab terkait dengan ulah salah seorang pembesar Quraisy yang bangunannya itu merugikan orang lain. Bagaimana riwayatnya? An Sabit, dari Sabit, anna Abu Sufyan ibtana daran di Makkah. Bahwa Abu Sufyan membangun sebuah tempat, sebuah rumah di Makkah. Abu Sufyan ini para jamaah sekalian adalah salah seorang tokoh pembesar Quraisy di masa jahiliyah. Beliau ini juga dulu yang memimpin pasukan dari Makkah dan sekitarnya untuk menyerang Rasulullah di Madinah pada tahun ke-5 Hijriah, yaitu pada peristiwa Perang Khandaq. Cuman belakangan pada tahun ke-8 Hijriah, beliau masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, ini Abu Sufyan ini membangun rumah di Makkah. Fa'ata ahlu Makkah Umar. Penduduk Makkah pun datang kepada Umar. Faqalu, mereka mengatakan, innahu qad dayyaqa alaina al-wadi. Abu Sufyan telah membuat lembah menjadi sempit untuk kami. Wasayyala alaina al-ma. Kemudian air dialirkan kepada kami, katanya. Kata penduduk Makkah ini. Fa'atahu Umar. Umar pun datang kepada Abu Sufyan. Apa yang dilakukannya? Beliau mengatakan, khudh hadzal hajar fada'hu tammata. Ambil batu ini, bata ini, lalu kemudian taruh di sana. Lalu setelah itu, wahadzal hajar fada'hu tammata. Ambil juga di batu ini, letakkan di sana, taruh di sana. Jadi para jamaah sekalian, tentunya ini sesuatu yang bagi Abu Sufyan ini yang jarang terjadi. Kenapa jarang terjadi? Dia dulu adalah pemimpin Makkah. Dia yang nyuruh-nyuruh orang.
Ini kali ini yang nyuruh dia adalah Umar bin Khattab yang dulu pernah dia remehkan. Kalau Umar, beliau punya hak untuk nyuruh-nyuruh. Kenapa? Karena Umar adalah pemimpin. Dan orang ini sudah melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa susah. Maka dia pun sebagai bentuk pertanggungjawabannya menyuruh Abu Sufyan untuk meletakkan batu yang mengganggu orang lain di tempat yang lebih aman dan lebih pas. Padahal ini adalah dulunya tokoh. Jadi beliau kalau masalah keadilan, masalah kenyamanan, ya nggak ada basa-basinya, nggak ada rasa takutnya. Meskipun orang ini dulunya adalah pemimpin yang langsung berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan para jemaah sekalian, dulu pernah mengumpulkan 10.000 pasukan untuk menyerang Rasulullah. Lalu kemudian disuruh-suruh oleh siapa? Umar bin Khattab. Berarti nyalinya juga luar biasa ya para jemaah sekalian. Nah, selanjutnya para jemaah sekalian, dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan irfa' hadza fa rafa'ahu, tsumma qala wa hadza hatta rafa'a hajaran katsiran khamsa aw sittah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Umar bin Khattab meminta Abu Sufyan ini mengangkat satu bata. Ini lagi kata Umar, ini lagi sampai 5 atau bahkan sampai 6. Jadi tentunya sangat berat ya para jemaah sekalian. Tapi itu kemudian tetap diturut oleh siapa? Abu Sufyan ini. Nah di sini para jemaah sekalian, summa istaqbala Umar al-Ka'bah. Umar bin Khattab datang ke Ka'bah, lalu di situ beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala Umar ya'muru Abu Sufyan bi batni Makkah fayuti'u. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Umar menyuruh Abu Sufyan, lalu kemudian menyuruh Abu Sufyan di Makkah, lalu kemudian Abu Sufyan mentaatinya. Mentaati siapa? Umar bin Khattab. Selanjutnya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Umar bin Khattab kedatangan para tamu. Di antara para tamu ini ada Abu Sufyan juga yang tadi kita sebutkan. Selain Abu Sufyan, ada Suhail. Barangkali masih ada yang ingat siapa Suhail ini? Suhail bin Amr. Dulu pernah kita sebut namanya dalam peristiwa Perang Hudaybiyah. Maaf, bukan Perang Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, perundingan Hudaybiyah. Dalam perundingan tersebut, itu perwakilan orang Quraisy adalah Suhail. Suhail ini orangnya fasih. Dalam berdiplomasi luar biasa. Dalam berargumentasi juga hebat. Maka Suhail diutus oleh orang-orang Quraisy untuk berunding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Hudaybiyah. Nah, rupanya belakangan hari disebutkan Suhail ini masuk Islam. Itu tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah, pada Fathu Makkah. Nah, suatu saat Abu Sufyan bin Harb, Suhail bin Amr ini datang kepada Umar bin Khattab untuk bertamu. Selain mereka rupanya ada juga orang lain yang diundang. Ada Bilal. Bilal ini sudah kita tahu bahwa beliau ini juga dulu adalah orang yang tinggal di Makkah, mengenal Abu Sufyan juga mengenalnya, tapi mereka beda, kalau istilahnya orang India beda kasta. Abu Sufyan kelas bangsawan, Suhail juga sama, tapi Bilal, beliau adalah hamba sahaya. Di sini disebutkan oleh penulis, hadara Baba Umar ridwanullahi alaihi Suhail bin Amr wa Abu Sufyan bin Harb fi nafar min Quraisy min tilka ru'us. Jadi Abu Sufyan dan juga Suhail datang menuju pintu Umar bin Khattab dengan beberapa tokoh daripada orang-orang Quraisy. Datang juga Suhaib, Bilal. Suhaib juga seorang hamba saya dulu. Wa tilkal mawalil ladzina syahidu Badar. Dan beberapa orang dari kalangan mantan hamba sahaya. Mereka disebut dengan maula atau mawali. Dan mereka ini yang terakhir disebut ini dulu orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Lalu kemudian di sini para jamaah sekalian, Fa kharaja bin Umar, anaknya Umar keluar
Seterusnya, fa'adzina lahum wa taraka ula, memberikan izin kepada para hamba sahaya ini, mantan hamba sahaya ini, para mawali ini, tetapi para tokoh yang tadi tidak dibiarkan masuk. Apa kata Abu Sufyan? Lam ara misla hadzal yaum qat. Ini pemandangan seperti ini belum pernah saya lihat sama sekali, katanya. Kecewa dia. Tetapi ini temannya Suhail yang tadi, dia orang yang pintar baca keadaan. Apa katanya? Ayyuhal qaum, wahai kaum, inni wallahi aral ladzi fi wujuhikum. Saya melihat apa yang ada di hadapan kalian. Saya tahu roman wajah kalian seperti apa. Kenapa sampai seperti ini? In kuntum ghadbanan faqdibu ala anfusikum. Kalau kalian marah, udah marah aja diri kalian sendiri. Du'il qaum wa du'itum. Ini orang-orang ini yang dipersilahkan masuk, itu juga undangan. Kalian sebagaimana halnya kalian yang diundang. Fa'asra'u wa abta'tum. Mereka datang lebih awal, sementara kalian datang terlambat. Katanya. Fa kaifa bikum idza du'u yaumal qiyamati wa turiktum. Lalu bagaimana nantinya kondisinya di hari kiamat? Kalian dipanggil, diundang, mereka dipanggil, sementara kalian nanti ditinggalkan. Kata siapa? Suhail. Jadi Suhail yang tadinya juga dulu adalah tokoh orang musyrik Quraisy, malah balik mengkritik siapa? Abu Sufyan bin Harb. Inilah para jamaah sekalian. Jadi kalau Umar bin Khattab soal maslahat, soal keadilan, beliau luar biasa adilnya. Jadi siapapun di antara masyarakat yang berhak mendapatkan haknya, meskipun ia adalah rakyat yang miskin, rakyat jelata, kalau dia lebih berhak, maka dia diutamakan. Ini Umar bin Khattab. Dia juga dalam hal hak-hak rakyat, hak-hak keluarga juga dipisahkan ya. Mana yang hak rakyatnya, mana yang hak keluarganya, itu dipisahkan semuanya.